I will find you. Good luck. I told you I would find you. Please! Please! Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Jack, seorang mantan agen CIA yang kini sudah pensiun. Diketahui kalau Jack memiliki seorang putri yang diketahui bernama Kimi. Kimi yang sudah beranjak remaja, tinggal bersama mantan istri Jack. Jack sudah mempersiapkan sebuah kado untuk anak gadisnya yaitu Kimi yang berulang tahun esok hari. Singkat cerita, Jack tiba di rumah sang mantan istri dan disambut bahagia oleh putrinya, yaitu Kimi. Karena ternyata, Kimi sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya tersebut. Di sana Jack juga bertemu dengan si mantan istri yang diketahui bernama Maya. I figure she wants to be a... That's my girl. Di tengah itu, muncul pacar baru ibu Kimi yang membawa seekor kuda hitam untuk kado ulang tahun Kimi. Kim yang hobi berkuda, tentu merasa sangat bahagia, mendapat kuda sebagai kado ulang tahun, dari calon ayah tirinya tersebut. Sampai-sampai Kimi lupa, dengan kado yang diberikan Jack, yang adalah ayah kandungnya sendiri. Sedangkan Jack sendiri, juga merasa sedikit sedih, karena anak gadisnya itu, lebih dekat dengan calon ayah tirinya. Meskipun begitu, Jack masih bisa memaklumi, kenapa anak gadisnya tersebut, tidak begitu dekat dengannya. Mengingat, sedari kecil, Kimi sering Jack tinggal, demi tugasnya sebagai agen CIA. Bahkan, hubungan pernikahannya dengan Maya, juga menjadi berantakan. Di malam harinya, Jack duduk sendirian di sofa, sembari menatap, album foto masa kecil putrinya. Di tengah itu, teman-teman Jack pun datang, untuk merayakan ulang tahun putri Jack, yaitu Kimi. Selesai bercengkrama sembari minum-minum, semua teman-teman Jack pun pulang. How's that going? Got a heart on. She sleep over yet? I promised her I would never miss a break. Teman Jack yang bernama Tony, lantas menawarkan sebuah pekerjaan kepada Jack, yaitu menjadi pengawal, seorang bintang pop terkenal, yang diketahui bernama Christina. Tanpa berpikir dua kali, Jack pun langsung menerima tawaran tersebut. Bekerja menjadi pengawal seorang artis, bisa menjadi kesempatan baik bagi Jack, untuk merebut kembali hati putrinya. Mengingat, putri Jack yaitu Kimi, sangat mengidolakan Christina, bintang pop yang sedang naik daun. Hi guys. Yeah. Singkat cerita, Jack dan juga teman-temannya, mengawal si penyanyi yaitu Christina, yang akan memulai konsernya. Saat akan naik panggung, Jack menyapa Christina, dan mengatakan kalau putrinya, begitu sangat mengidolakan Christina. Jack lantas meminta saran kepada Christina, apa yang harus putrinya lakukan, agar bisa menjadi penyanyi terkenal, seperti dirinya. Menanggapi itu, Christina lantas mengatakan kepada Jack, untuk menyuruh putrinya, mencari pekerjaan lain saja. Thanks. This isn't the right time. Singer was wondering if you... Here. Di tengah konser, Jack menelpon putrinya, yaitu Kimi. Memberitahu perihal dirinya, yang menjadi pengawal Christina, penyanyi idola Kimi. Mendengar hal itu, Kimi merasa sangat senang, ia lantas mengajak si ayah, untuk makan berdua besok siang. 12:30 it is. Teman-teman Jack sangat bahagia, mengetahui hubungan Jack dan putrinya, sekarang sudah mulai dekat. Namun setelah konser usai, kerusuhan malah terjadi. Ketika para penggemar berat Christina, berusaha mendekati si penyanyi idola. Beruntung Jack bergerak cepat, dalam mengamankan Christina. Dua jam setelah itu, Christina memanggil Jack ke ruangannya. Christina mengucapkan terima kasih, karena Jack sudah menyelamatkan nyawanya. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih, Christina bersedia bertemu Kimi, yaitu putri Jack. Bahkan, Christina juga bersedia melatih vokal Kimi, yang ingin menjadi seorang penyanyi. Mendengar hal itu, tentu Jack merasa sangat senang. First number is... Thank you.
No, Mr. Mills. Singkat cerita, Jack bertemu dengan Kimmy di sebuah restoran, dan Kimmy juga membawa ibunya. Alasan Kimmy mengajak makan siang, ternyata untuk meminta izin kepada Jack. Karena Kimmy dan temannya ingin berlibur ke Paris. Kimmy yang masih berada di bawah umur, membutuhkan surat izin dari kedua orang tuanya jika ingin berpergian ke luar negeri. Because you're under 18, you need my permission. Dad, please. Just sign the paper. Si ibu yaitu Maya, sudah mengizinkan Kimmy. Akan tetapi, Jack justru sebaliknya. Jack khawatir dengan keselamatan Kimmy, yang berpergian ke luar negeri, tanpa ada orang dewasa, yang mendampinginya. Menanggapi hal itu, Maya lantas mengatakan, selama berada di Paris, Kimmy akan diawasi oleh sepupu temannya. Maya lantas mendesak Jack, untuk menandatangani surat izin tersebut. Akan tetapi, Jack tetap bersikeras, melarang Kimmy pergi, tanpa ada orang tua di sampingnya. Sehingga hal itu, membuat Kimmy kesal, dan langsung meninggalkan restoran. Sign the paper, Brian. I'll think of Advise our marriage in the service of the country. Setelah berpikir semalaman, pada akhirnya, Jack mengizinkan Kimmy pergi. Di keesokan paginya, Jack langsung mengantar surat izin tersebut kepada sang putri. Tentu hal ini membuat Kimmy sangat bahagia, dan langsung memeluk sang ayah. Call me every night before you go to sleep. Okay. I get to take you to the airport. Okay. Sejam kemudian, Jack dan juga Maya mengantar Kimmy ke bandara. You were like a spy, right? It was a good job. Namun saat di bandara, Jack tak sengaja melihat peta milik Kimmy yang terjatuh dari dalam tasnya. Yang mana ternyata, Kimmy berbohong pada kedua orang tuanya. Kimmy tidak hanya pergi ke Paris saja, tapi juga mengikuti band rock yang akan tur keliling Eropa. Tentu hal ini membuat Jack semakin khawatir akan keselamatan putrinya nanti. Karena sudah bukan rahasia umum lagi, kalau kehidupan para personil band rock identik dengan pergaulan bebas, seperti narkoboy dan gadis muda. Tapi karena tak ingin mengecewakan Kimmy, Jack pun dengan terpaksa membiarkan sang putri pergi. Lagi pula Kimmy tidak pergi sendiri, ada sepupu teman Kimmy yang akan mengawasi Kimmy di sana. I love you. Setibanya di Paris, Kimmy dan sahabatnya yaitu Natalie, bertemu dengan seorang pemuda yang diketahui bernama Paul. Paul lantas menawarkan mereka tumpangan dengan harga yang miring dari harga ongkos taksi lainnya. Awalnya Kimmy menolak, karena mereka baru kenal dengan Paul, yang mungkin adalah orang jahat. Namun Natalie justru sebaliknya, ia begitu yakin, kalau Paul adalah orang baik, dan itu terlihat dari tampangnya. Pada akhirnya, mereka berdua setuju, diantar oleh Paul, menuju ke penginapan sepupu Natalie. Hey, great. Very nice. Yeah, girl. Nice to meet you. Hi. You know, Thanks. Singkat cerita, mereka tiba di penginapan tersebut. Ternyata dugaan Kimmy benar, kalau Paul adalah pemuda jahat. Paul ternyata hanya ingin mengetahui alamat penginapan mereka berdua. Setelah itu, Paul melapor pada anggotanya yang lain, terkait alamat penginapan tersebut. your apartment? It's the whole 5th floor, Hoffman. Okay. Two girls around 18. Ternyata Paul adalah anggota kelompok gangster yang menjalankan bisnis perdagangan wanita. Beralih ke Kimmy, yang menghubungi ayahnya yaitu Jack, melapor bahwa dirinya sudah sampai ke Paris, dan sekarang berada di penginapan sepupu Natalie. Di waktu yang bersamaan, kelompok gangster Paul menyusup ke dalam penginapan tersebut untuk menculik Kimmy dan Natalie. Kimmy yang menyadari akan hal itu, lantas memberitahu sang ayah. Tapi karena berbeda negara, tentu Jack tak bisa berbuat banyak untuk menolong putrinya tersebut. Jack hanya bisa menyuruh Kimmy bersembunyi ke tempat yang aman, yaitu di bawah kasur. Leave the phone on the floor. Find out everything you see about them. Harry. Kemudian, Jack meminta Kimmy memberitahu ciri-ciri anggota kelompok gangster yang ingin menculiknya. Dan sesuai prediksi, mereka berhasil juga menculik Kimmy. Dan kejadian itu didengar langsung oleh Jack dari teriakan putrinya via telepon. Setelah mengetahui putrinya diculik, Jack yang seorang mantan agen CIA, tentu tidak akan tinggal diam begitu saja. Jack berjanji kepada Kimmy, kalau dia akan turun tangan langsung, untuk menyelamatkannya. Apalagi ia sudah mengantongi ciri-ciri para pelaku yang sebelumnya disebutkan oleh Kimmy.
Bahkan, Jack mendengar sendiri suara dari salah seorang pelaku yang menyebutkan dua kata kepada Jack, yaitu, "Semoga berhasil." But I will find you. Good luck. Tanpa membuang waktu lagi, Jack langsung mendatangi rumah si mantan istri, memberitahu perihal Kimmy yang telah diculik. Mendengar hal itu, Maya sangat terkejut, menyesali keputusannya yang mengizinkan Kimmy pergi ke Paris. Kemudian, Jack mencari dokumen milik Kimmy, guna mencari tahu alamat di mana Kimmy menginap. Pada akhirnya, Jack menemukan alamat sepupu Natalie, yaitu teman Kimmy. Please get back to me. First I have to find her. Di waktu yang sama, Jack juga dibantu oleh sahabatnya, yaitu Tony. Tony mendapat informasi dari kenalannya di Paris, terkait sindikat penculikan para gadis, yang tengah marak terjadi di sana. Biasanya, mereka hanya membutuhkan waktu 96 jam, untuk menyelundupkan para gadis ke luar negeri. Yang mana itu artinya, Jack juga memiliki waktu 96 jam, untuk menyelamatkan putrinya tersebut. Apabila lebih dari itu, maka kemungkinan besar, Jack tidak akan bisa lagi menemukan putrinya. Just to kidnap traveling young women from the emerging East European countries to never finding her. No! Mendengar hal itu, Jack langsung bergerak, terbang menuju ke Paris, Prancis. Setibanya di Paris, Jack langsung mendatangi penginapan sepupu Natalie. Setelah berhasil menyusup ke dalam, Jack melihat keadaan ruangan yang berantakan. Jack bisa langsung membayangkan seperti apa kronologi ketika putrinya diculik. Kemudian, Jack menemukan ponsel milik Kimmy yang keadaannya sudah rusak. Akan tetapi, memori ponsel tersebut masih berfungsi dengan baik. Kemudian, Jack membuka memori tersebut yang terdapat beberapa foto ketika Kimmy dan Natalie baru saja tiba di bandara. Jack lantas melihat sosok Paul yang juga tak sengaja terekam dari kamera ponsel Kimmy. Tanpa membuang waktu lagi, Jack langsung menuju ke bandara tersebut untuk menemukan Paul. Di waktu yang bersamaan, terlihat Paul sudah beraksi kembali bersama beberapa anggota gangsternya, yaitu mencari korban baru, para gadis dari luar negeri yang baru saja tiba di Paris. Namun baru saja memulai aksinya, Jack pun muncul, dan inilah yang ia perbuat. Why not? Great. Jack mencoba menginterogasi Paul terkait keberadaan putrinya, tapi gagal ketika teman Paul muncul dan berusaha menyerang Jack, namun Jack berhasil melumpuhkannya. Kemudian, Jack berusaha mengejar Paul yang melarikan diri sekuat tenaga. Namun sialnya, di dalam pengejaran tersebut, Paul malah tak tertabrak sebuah truk. Sampai pada akhirnya, Jack pun gagal menggali informasi dari Paul yang sudah keburu tewas di tempat. Tak putus asa sampai di situ, Jack lantas meminta bantuan teman lamanya yang merupakan seorang Interpol. Singkat cerita, Jack bertemu dengan temannya tersebut yang diketahui bernama Johan. Akan tetapi, Johan menolak membantu Jack karena kasus sindikat penculikan ini sudah sepenuhnya dilimpahkan kepada tim kepolisian Prancis. Johan lantas mengatakan kalau kelompok yang Jack hadapi adalah kelompok gangster Albania. Mereka berjumlah ratusan orang dan juga bersenjata lengkap. Johan menasihati Jack agar sebaiknya ia pulang saja ke Amerika. Mengingat Jack bukan lagi agen CIA aktif, yang mana artinya misi Jack ini adalah ilegal. Mengenai putri Jack, Johan berjanji akan segera menyelamatkannya, yaitu dengan bekerja sama dengan kepolisian Prancis. Akan tetapi, Jack bersikeras akan turun tangan sendiri untuk mencari putrinya tersebut. Karena jika menunggu polisi yang lamban, bisa-bisa putrinya akan semakin celaka. Found him. He's dead. Your friend has a desk now. Oh, how many? And dangerous. Try not to make a mess. Lalu di malam harinya, Jack menyewa sebuah mobil untuk memudahkan dirinya dalam melancarkan misi pencarian. Dari seorang preman jalanan yang merupakan imigran gelap dari Albania, Jack mendapat sebuah informasi penting terkait alamat sebuah tempat konstruksi yang dikelola gangster Albania. Di tempat konstruksi tersebut, kelompok gangster Albania membuka tempat prostitusi dengan mempekerjakan para wanita asing untuk melayani ribuan pekerja konstruksi yang haus akan kasih sayang.
Si gelandangan ini menduga, mungkin saja putri Jack sudah dijual di sana. Now they're talking about football job at the construction site. Thank you. Tanpa membuang waktu lagi, Jack langsung meluncur ke sana. Singkat cerita, Jack tiba di tempat tersebut dan berpura ingin memesan wanita. Setelah berhasil masuk ke dalam, Jack langsung menggeledah setiap ruangan. Dan Jack merasa terenyuh melihat para gadis di sana dipekerjakan secara paksa. Sampai pada akhirnya, Jack melihat seorang gadis yang memakai jaket milik putrinya. Kemudian, Jack bertanya kepada gadis tersebut, dari mana jaket itu ia dapat. Tapi belum sempat menjawab, seseorang muncul dan menyerang Jack. Kemudian, Jack mengambil senjata orang tersebut dan langsung membrutal di tempat itu. Lalu Jack melarikan diri, sembari membawa gadis tersebut, yang memakai jaket milik putrinya. Di saat yang bersamaan, Jack pun diburu, oleh kelompok gangster Albania. Sehingga aksi kejar-kejaran, yang diwarnai baku tembak pun terjadi. Akan tetapi, Jack yang seorang mantan agen CIA terlatih, mampu melumpuhkan mereka semua. Setelah itu, Jack membawa gadis tersebut, menginap di sebuah hotel. Gadis ini diketahui bernama Nikita, yang dalam keadaan teler parah, akibat setiap hari dicekoki, dengan barang haram dosis tinggi. I'm listening. Lalu di keesokan harinya, Jack ditelepon oleh Johan, yang meminta bertemu di sebuah tempat. Johan berdalih, kalau ia punya informasi penting, mengenai keberadaan putri Jack. Padahal ternyata, Johan menelpon Jack, hanya untuk melacak keberadaannya. Johan dan kepolisian Paris, berniat akan mendeportasi paksa Jack, karena telah membuat kerusuhan besar, di negara tersebut. Yaitu dengan membrutal tadi malam, di sebuah tempat konstruksi. Jack yang sudah mengantisipasi jebakan, dari Johan dan kepolisian Paris, pada akhirnya, berhasil membalikan keadaan. Alhasil, Johan dan kepolisian Parislah, yang malah dikelabui oleh Jack. I'm trying to save my daughter. Vous l'avez repéré? Négatif. Setelah itu, Jack kembali ke hotel, dan mendapati Nikita, yang sudah kembali siuman. Kemudian, Jack bertanya kepada Nikita, apakah ia pernah melihat putrinya, yaitu Kimi. Sayangnya, Nikita tidak pernah melihat Kimi. Jaket Kimi yang Nikita pakai, diberikan oleh seorang anggota gangster. Sembari membawa Nikita ke sebuah rumah, dengan pintu berwarna merah, di sebuah jalan bernama Paradise. Sorry. She was nice. Dan setelah berada di dalam rumah tersebut, Nikita sudah tidak ingat apa-apa lagi. Tanpa membuang waktu lagi, Jack langsung meluncur ke jalan Paradise. Dan setelah cukup lama mencari, Jack berhasil menemukan rumah berpintu warna merah yang dimaksud oleh Nikita. Yang mana ternyata, itu adalah tempat prostitusi, sekaligus markas barang haram. Markas tersebut dijaga oleh beberapa anggota gangster Albania. Jack berusaha menyusup ke dalam, dengan menyamar, sebagai polisi korup Paris. Yaitu dengan memakai kartu nama, yang sebelumnya, diberikan oleh Johan. Di depan para gangster tersebut, Jack mengatakan, kalau kedatangannya di sana, bukan untuk menangkap mereka semua, atau menutup tempat tersebut. Jack mengatakan, kedatangannya di sana, hanya untuk meminta uang tutup mulut. Namun si ketua gangster yaitu John, sadar kalau Jack, bukanlah seorang polisi. Hal itu John ketahui, dari kartu nama milik Johan, yang tunjukkan oleh Jack. Ternyata John kenal dengan Johan, yang merupakan seorang Interpol. Yang mana ternyata, kelompok gangster Albania ini, sudah membayar uang keamanan, secara bulanan kepada Johan. Mengetahui akan hal itu, tentu Jack sangat terkejut, ia sama sekali tidak menyangka, sahabatnya adalah seorang aparat korup. Pantas Johan menolak membantu Jack, karena ia khawatir, kalau kebusukannya akan terbongkar. Kemudian, Jack kembali mengingatkan John mengenai dua kata, yang diucapkan oleh John kepada Jack, lewat ponsel 2 hari yang lalu, yaitu kata good luck. Kemudian, Jack pun langsung membrutal. Good luck. Good luck. Good luck. I told you I would find you.
Setelah itu, Jack menggeledah markas tersebut, yang terdapat puluhan gadis, yang dalam keadaan mengenaskan. Jack menemukan teman Kimmy, yaitu Natalie. Sayangnya, Natalie sudah tewas, akibat setiap hari, dicekoki barang haram level tinggi. Setelah itu, Jack mulai menginterogasi John, si ketua gangster, yang telah menculik putrinya. Awalnya John bersikeras, menolak memberitahu Jack. Namun karena sudah tak kuat disiksa, akhirnya John buka mulut. John mengatakan, kalau putri Jack yaitu Kimmy, sudah ia jual kepada seorang ketua mafia, yang ketahui bernama Joseph, yang berkedok seorang pembisnis. Karena Joseph bersedia membayar Kimmy, dengan harga yang sangat fantastis. Karena ternyata, gawang putri Jack masih utuh, alias belum pernah dicocol. Setelah mengantongi info tersebut, Jack langsung menghabisi John. Please, please, please. Adegan berpindah, beberapa jam setelah itu. Yang mana Johan, baru saja pulang ke rumahnya. Ia sangat terkejut, melihat Jack, yang sudah sedari tadi, menunggunya di rumah. Kemudian, Johan menyuruh anak-anaknya, untuk masuk ke dalam kamar. Setelah itu, Johan menodongkan senjata ke arah Jack. I don't know, I don't care, I am Menanggapi itu, Jack lantas mengancam, akan menghabisi istri Johan. Jika Johan tidak membantunya, menemukan alamat Joseph, ketua mafia yang telah membeli Kimmy. Sehingga dengan terpaksa, Johan menuruti perintah Jack. Setelah mendapat alamat keberadaan Joseph, Jack pun langsung meluncur ke sana. Singkat cerita, Jack sudah berada di gedung megah, milik Joseph yaitu si ketua mafia. Yang mana malam ini, akan berlangsung sebuah pesta lelang, yang dihadiri oleh para sultan, dari seluruh dunia. Jack berhasil masuk ke dalam, dengan memakai kartu nama polisi, yang akan turut serta, mengawal gedung tersebut. Kemudian, Jack berhasil melumpuhkan seorang bodyguard, yang berjaga di lantai ruangan VIP. Setelah itu, Jack mulai menyusuri setiap ruangan VIP di lantai atas tersebut. Sampai pada akhirnya, Jack menemukan sebuah ruangan yang dipakai untuk acara lelang, dengan memajang para gadis-gadis perawam, termasuk putri Jack. Di tengah acara lelang, Joseph malah keluar dari ruangan, dan Jack pun mengikutinya, namun inilah yang terjadi. Jack berhasil ditangkap oleh Joseph dan kelompoknya. Joseph langsung menginterogasi Jack, apa tujuan Jack menyusup ke sana. Jack lantas menjawab, kalau salah satu gadis yang dilelang, adalah putrinya yaitu Kimmy. Menanggapi itu, Joseph pun mengatakan, bahwa sekarang, Kimmy bukan lagi putri Jack. Karena sekarang, Kimmy sudah dibeli, oleh seorang sultan dari Arab. Kemudian, Joseph menugaskan anak buahnya, untuk menghabisi Jack. Sementara dirinya, akan kembali ke ruangan VIP, melanjutkan acara lelang, yang masih berlangsung. Akan tetapi, Jack berhasil membalikan keadaan, dan inilah aksinya. Setelah berhasil melepaskan diri, Jack langsung menembak Joseph. Kemudian, Jack menginterogasi Joseph, terkait keberadaan Kimmy sekarang. Akan tetapi, Joseph masih bungkam. Jack pun harus menembak Joseph, berkali-kali, sampai pada akhirnya, ia bersedia buka mulut. Kimmy akan segera dibawa ke Timur Tengah, menggunakan jalur laut, oleh Sultan Arab yang membelinya. Setelah berhasil menghabisi Joseph, Jack pun langsung berlari, menuju ke dermaga tersebut. Akan tetapi, Jack terlambat sedikit, karena kapal tersebut, sudah mulai beranjak pergi, menuju ke lautan lepas, lewat jalur sungai, sembari membawa putri Jack. Kemudian, Jack mengejar kapal tersebut, menggunakan mobil anak buah si Sultan. Sampai pada akhirnya, Jack berhasil juga, menyusup ke dalam kapal tersebut, dan ia pun mulai membrutal.
membantai satu persatu para anak buah sultan yang bersenjata. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, sekarang Jack harus berhadapan dengan putra si sultan yang cukup tangguh. Meski sempat kelelahan, namun pada akhirnya, Jack berhasil menghabisi putra si sultan, menggunakan senjatanya sendiri. Kemudian, si sultan mengancam, akan menghabisi putri Jack, apabila Jack tidak menyerah. Hingga di suatu kesempatan, Jack berhasil menghabisi sang sultan. Hingga pada akhirnya, Jack berhasil memenuhi janjinya, yaitu menyelamatkan sang putri. Pada hari berikutnya, Jack membawa Kimmy pulang ke Amerika, dan disambut oleh ibu, dan juga ayah tirinya. Maya yang selama ini, selalu meremehkan Jack, sekarang pada akhirnya sadar bahwa Jack memang bukanlah suami yang sempurna, akan tetapi, Jack adalah seorang ayah yang hebat. Di akhir film, Jack mempertemukan Kimmy dengan Christina, yaitu penyanyi favorit putrinya. Seperti janji Christina kepada Jack, bahwa ia akan melatih vokal Kimmy, yang bercita-cita, ingin menjadi seorang penyanyi. Lalu film pun selesai. I will find you. Good luck. I told you I would find you. Please! Please! Please!